Kita langsung belajar saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Oke, itu istilah kayak katanya kabar. Everything good. Did you have breakfast this morning? Ada yang sudah sarapan? Sudah. Ini tinggal nantinya. Ya. Yeah, before we begin on the day today, let's pray. Will you pray today? Okay, what now we have discussed in previous meeting kira-kira kita bahas apa? Tenses apa? Depannya simple present. Simple present itu mengacu aktivitas kejadian aksi perbuatan yang kira-kira terjadi kapan, when, present, kira-kira terjadi kapan? Saat ini, ya, saat ini tidak selalu sekarang ya, itu saat ini. Jadi kita sebut pada saat dan sebagainya. Nah, sekarang kalau di discuss simple past tense, nah kita akan bahas past tense kira-kira. Nah, simple past tense itu mengacu aktivitas kegiatan yang dilakukan kapan? Lampau. Nah, berarti hari ini kita bahas masa lalu. Ada yang berbulan dengan masa lalu? Ada yang sudah bulan dengan masa lalu, berdoa amat udah nggak ini? Sudah buat? Sudah. Nah itulah past tense ya. Jadi secara dasar bahwa, simple past tense itu mengacu aktivitas kegiatan kejadian yang telah terjadi di waktu yang lalu yang tema bertopik orang. Jadi sudah memang selesai, memang benar-benar selesai. Jadi ketika di simple past kita tidak cerita masih benar, masih dilakukan, masih proses itu tidak ada. Jadi kalau ini past tense berarti itu sudah. Jadi kata-kata besar dulu saya, sekarang udah enggak, kita past itu sekarang harus benar-benar orang. Itulah sesuatu yang sebenarnya kita sudah dilakukan, sudah terjadi dan sudah memang benar-benar selesai di masa lalu. Dan kita semua sekarang kecuali kita ceritakan ulang. Misal kita mau menginterpretasi misal, baru kita bisa menggunakan past tense. Jadi cuma menceritakan berarti kita itu masih sekarang muda nggak sih? Iya sih, dulu pernah kesana dia cerita kita, tapi bukan berarti kita masih kan? Enggak, cuma ya cerita. Misal seperti apa, udah terus sekarang kan nggak jelas, cerita doang. Misalnya punya aktivitas yang sudah pada lakukan besar. Buat dikit aja sesuatu kira-kira jam berapa tadi baru? Jam 5, jam 7 ya. Bisa seperti itu. Ya udah kayak cerita. Bisa. Sekarang itu ada aktivitas yang lain. Jadi kayak cerita aja misal. Sarapan yang sarapan itu kayak itu aja. Kan? Nah, meskipun sekarang kan udah gak ada kaitannya, Pak. Misal katakanlah kemarin lagi ngapain jam 7 malam, oh di TikTok. Kita lagi main di TV. Apakah sekarang masih dalam
judul, misal konten judul misal konten judul dan reverse, bisa konten judul kampus, bisa contoh kita gunakan gerakan kampus, bisa terus katakanlah jam 7 malam kemarin judul misal semalam jam 7 malam mungkin ada yang main game, ada yang mungkin lagi di luar, ada yang makan. Nah, ini seperti itu ya, sesuatu yang berdampak. Nah, terus bisa juga misal ketika kita ingin menceritakan apa ya hari ini liburan, waktu liburan, misal kita harus kemana, kita profesional atau bisa kita liburan kemana, kita ceritakan misal kayak ini bulan oh aku ke oh misal aku Sarangan, oh misal aku ke Jogja, aku beli rumah di desa, ya bisa juga kalian menceritakan misal ini bulan kalian kemana, ngapain aja, kapan, kamu di situ ngapain aja, misal ini loh aku ke pantai, misal mancing, misalnya kayak gitu, jadi tak lupa aja, mestinya itu hanya untuk menceritakan. Nah, misal di sini, have you ever visited these places misalnya? Nah, di sini kira-kira what is it? Beach, oke. Where did you go? Pernah pergi kemana? Atau do you have favorite beach? Ada yang kalau liburan itu mungkin wajib pantai? Oh enggak, bos ya. Nah, misal ketika di pantai what did you do? Misal kayak gitu. Ini aku di pantai ya, aku di pantai mau balik. Misal main pasir ya, misal cek ke foto. Terus ada orang camping dulu. Camping di pantai? Oh enggak. Nah, bisa di sini. Terus kata-kata ada yang sambil itu festival. Nah, oke, ada yang sambil kamu nggak suka. Sambil jadi ya kayak buat gitu. Itu beach ya misal. Terus next, what is it? Iya, canggih beach. Nah, berarti juga mana aja? Rambanan, Borobudur, selain itu ada lagi. Oke, kira-kira buat di video, kira-kira kalau dicari apa sih? Nah, cek foto, kadang-kadang kamu boleh kamu tulis. Nah, ya. Pernah coba try tulis? Pernah? Coba ngajak apa? Belum. Pernah coba tugas SMA ke Candi disuruh? Oke, disuruh interview? Oh enggak. Biasanya kalau beberapa kan kalau cuma dulu ini try ini bisa malah mereka bilangnya Indonesia atau Jawa karena terkadang nggak apa ya mereka apa ya appreciate lokal language biasanya ya daripada English karena biasanya seperti itu. Nah, misal cek ke foto, jangan keluar tahun baru loh ya, ini baru ya. Terus di sini lagi sih, oke. Ada di sini bilang kayaknya lebih suka dari anak itu. Kayaknya anak Dewi deh. Oh iya. Ya nggak sih? Kayaknya wajahnya bukan anak. Kayaknya bukan aja petualang ya. Kayak itu buku ya. Oh enggak. Temenmu loh ya. Nah itu saya pilih. Oke. Kira-kira berarti juga pernah bukan aja barangkali. Oke, bukan. Jadi kamu Bruno ya. Mungkin lah ya. Oke, misalnya pernah Bruno. Lalu, oke. Body itu kira-kira ada yang kayak di sini. Masak-masakan. Oh pernah. Oke. Katanya sih kalau dia suka daging itu nanti karakter bisa ya. Bisa berubah itu jadi kayak mandiri gitu kan. Jadi suka kalau enggak sih seperti ini. Enggak. Yang sih ditantang lo ya. Nah, katanya lo ya. Nah, terus
Konten gunung ini ada, tapi dia lebih rendah lagi. Dan ini biasanya lebih bakal didaki kaki ingat-ingat. Nanti ini bisa, nanti ini capek kali ya, harus menambah hill ya. Hari ini itu begini ada di Mongkrang. Selain Mongkrang, sudah pernah kemana lagi yang di dulu? Spikol ya. Ada yang daerah Sidoarjo ya, sama Spikol. Saya juga pernah melakukan Spikol. Nah, kalau di ngapain sih? Kayak foto lalu satu lagi yang biasanya tuh mungkin ada beberapa klip bersama teman-teman. Terus ini buat DC ada waterfall. Bagi ibu pernah kemana aja? Pernah kemana aja? Oke, tunjukkan saya dulu. Saya ada lagi. Atau bisa ketika di sini buat di ngapain? Kaifah ya. Lalu saya di sini harus bisa mengasari. Oh ya, ya. Foto-foto. Ada di sini sambil sendiri tenang. Ya, main aja ya. Dia mancing? Enggak. Enggak ada ikan. Terus di sini, nah, tidak sesimpel itu kali ya. Jangan coba-coba berlari juga ya. Kira kemana? Nah, misal sini. Mau saya? Karena kerja hampir sama semuanya sama. Oke ya, oke ya. Itu juga tengah kemana? Sarana saya sarana. Bisa sampai tempat lo tenaga karena bisa sebenarnya ya bisa biasanya ngapain mancing ya mancing aku yang itu pun mancing ini sakit kakinya ya doma sini doma ya pokoknya cukup lagi tapi nah saya kekasih tapi bukan api ya saya ya tapi tidak orang terus nah ada yang berapa ini buat yang bukan sih kenapa nggak tahu ya bisa lihat terus ini buat saya sudah dari minggu selain jalan itu juga beda sih benar ya kita beda ya nah what did you do
buat biasanya apa? Benteng in English. Coba pakai sih ya. Karena kenal ya. Benteng castle. CASTLE. Buat di Google pernah kemana aja? Kan ada bilang kastil itu kan bahasa Indonesia kastil itu bagaimana kayak zaman-zaman cerita-cerita imajinasi, cerita sejarah itu kan yang modelnya kayak gitu kan tinggi ya. Bangunan yang seperti ini tapi di kastil. Teman-teman aja di sini. Kayak Solo benteng apa? Kalau Jogja Fredenia. Terus di sini ada lain selain Jogja Solo ada yang apa? Nah, misalnya di sini foto ya, ya masih biasanya kalau kita di sekarang foto itu terus ini nih ya, orang konsep suka yang museum. Bagi Jigo, kan kemana aja? Semangkut ya, sesini kalau maju ya, terus ada orang juga musik di sini biar di luarnya. Coba maju kan juga termasuk museum kan? Ada yang suka musik, ada yang suka kayak festival apa ya, musik festival gitu. Terus ini, ini apa? Waterpark, bisa sih namanya airnya kan? Waterpark itu mungkin konsepnya dia itu tidak hanya air, kalau mungkin ada kayak gitu taman-taman. Kalau waterpark itu dia juga waterpark gitu, maksudnya lebih ke dia semuanya di air. Kira-kira dari Google kemana aja?
Oh kalau cowok kalau terus belajar ceweknya ya biasanya. Nah terus gini ya, setiap present kan masih punya yang namanya karakteristik. Kemarin di simple present itu yang digunakan verb berapa? Oh, nah gini dong. Ini baru dua tenses loh, masih ada tenses yang lain. Kemarin di present apa ya? Menggunakan tenses berapa? Present kemarin, minggu lalu ya, minggu lalu. Oh, satu. Sekarang masih menggunakan verb dua ya, bisa regular, bisa irregular. Terus kita butuh yang namanya to be juga. Kalau to be present kemarin apa? To be present. Kalau to be past hanya ada dua western word. Kalau subjeknya I, she, it, dia pakai was. Kalau subjeknya they, you, dia pakainya word. Kira-kira kalau kemarin di present to be-nya pakai apa? Is, and, dan are. Ya. Terus kemarin, terus di simple present kan dia butuh kata bantu juga. Nah di simple past dan kata bantunya satu aja yaitu did untuk semua subjek. Jadi kaitan ini dia atau she dia pakainya did. Kalau kemarin di present masih kayak kira-kira helping verb present ada dua kemarin. Do dan does ya. Nah, terus penanda waktunya apa? Berarti penanda waktu yang juga lampau, namanya juga pas lampau. Mungkin waktu yang baru sekali, misal kemarin, yesterday, last night, yesterday morning, misal. Terus atau misal waktu misal karena pagi tadi siang tadi. Terus las itu biasanya apa yang salah sambil apa minggu lalu las itu bisa mengajar ke Sabtu atau Minggu ya. Kan ada weekend gitu ya, last night. Nah terus kalau ada go itu biasanya diikuti bukan hanya kalau las itu bisa diikuti hari last Sunday, last Monday, last yesterday, tapi kalau go itu nggak bisa dikasih hari misal minggu lalu sambil go. Jadi waktu itu dia di general langsung ke bulan, ke hari, ke tahun, bisa ke year ago, 2 days ago, ya langsung ke hari, ke bulan, 2 months ago. Jadi bukan sampai ago besok ya. Kalau pakai hari sampai terakhir, maka pakai last Friday, Jumat, minggu lalu. Terus tahun yang berlalu, bulan berlalu, atau bulan biasa di holiday vacation, misalnya. Terus tahunan tahun berjalan. Nah, terus ini, tensesnya dia punya fungsi masing-masing ya, katakanlah ya. Katakanlah misalnya itu menjelaskan pas atau have already kemudian jadi satu sudah baru selesai. Misalnya buat movie last week itu benar kedua tapi tidak reguler. Saya nonton film minggu lalu, sekarang sudah nonton ini sekarang sudah nonton harus kita filmnya kayak gini. You want to spend yesterday with my soccer with my friends misalnya. Jadi kayak sesuatu yang mau baru. Kemarin main bola, sekarang bola, sekarang bola, main kemarin. Terus itu cari sebenarnya. Terus apalagi ketika kita ingin menceritakan stories atau narrative, nah biasanya ada di sini suka baca cerita pendek, sometimes short story, Indonesia or English. Biasanya kalau sesuatu yang lampau, biasanya pakai lampau kan telah sudah, lalu sekali ada yang suka baca. Terus misal kalau kita ingin menceritakan cerita atau cerita narasi, misal kayak cerita di Cinderella, pernah nonton Cinderella, Beauty and the Beast? Nah, itu biasanya diceritakan dengan bahasa Inggris. Kalau sebenarnya adalah story Cinderella, Beauty and the Beast, atau cerita ini pernah cerita apapun ya, narasi atau cerita imajinasi Rapunzel itu biasanya pasti pakai bahasa bahasa
pada zaman dahulu kala, misalnya there lived Rio Prince, misalnya kita seorang raja muda, misalnya yang seperti apa, nah itu biasanya diceritakan pakai pasti. Terus menceritakan apa? Historical facts or novels, ya, jadi fakta historis. Ada yang di sini anak social science, anak IPS, sudah, anak IPA, IPS ke IPA dulu, IPS ya. Biasanya kalau menceritakan sejarah ya, itu mesti lapor. Kita menceritakan ulang kan. Biasanya kalau belajar sejarah itu nggak jauh-jauh dari proklamasi. Ibarat kata itu sejarah Indonesia lah. Nah itu sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, beberapa konferensi, misalnya Indonesia dan mana misalnya. Itu pasti biasanya pakai bahasa Inggris atau apa. Nah sekarang di sini tadi kan apa ya? Tadi menggunakan media whisper dan tubinya whisper. Nah sekarang kita Raffi yang berbudaya aku terus answer was on based on the sentence here. Nomor 1 was 2 tiga dua bertiga tiga itu kecil banyak ya bisa berlima berenam bertujuh delapan sembilan sepuluh oke ya satu terus dua oke tiga empat lima jangan sampai bersih nanti lagi ya enam tujuh delapan sembilan sepuluh jangan sampai bos. Nah misal gini ya, nah kan setiap tesis kan dia punya yang namanya ditola ya, nominal dan verbal. Nah nominalnya itu kata-kata misal ketika dalam sebuah kalimat kita tidak menemukan stop, maka kita menggunakan bentuk bukti. Jadi dalam kalimat itu misalnya kita cek ada bentuknya enggak ya misalnya. Nah bisa kata-kata positif subject plus to be buzzword plus titik-titik, subject to be buzzword plus not plus titik-titik, interrogatifnya to be buzzword plus subject plus titik-titik. Bisa di sini kalau kita lihat misalnya kamu di mana, kemarin kamu di mana, atau kamu kemarin kamu kemana sih, maka kita bisa tanyakan bisa, atau kita bisa jawab aku kemarin di perpus ini, aku di perpus atau aku di perpus Lotari. Kan tidak selalu bahwa dijelaskan karena aku di perpus, aku belajar di perpus dari perpus apa? Oh kan juga enggak kan? Nah nanti di perpus berarti kami apa? Jadi boleh. Misal aku di perpustakaan, kalau di sini kan dia nggak kita cari. Ya misal nah misal ini aku di perpus kemarin, aku di perpus kan keterangan kemarin waktu dari kata bersama tinggal
I was not tinggal terbiasa seperti ini. Jadi tinggal seperti itu aja terus untuk interrogatif. Maka ya bisa dibalik saja. Terus I tinggal terbiasa bisa. Kamu semalam kemana? Oh semalam aku di toko buku. Atau bisa kamu di toko buku ya. Misalnya tinggal you were in the bookstore last night. Kamu di toko buku semalam. Kamu nggak di toko buku kok semalam. Maka tinggal you mana yang pakai number maka you were not in the bookstore last night. Terus interrogatifnya maka tinggal verbnya di depan. Were you in the bookstore last night? Maka tinggal di tanda tanya. Nah terus katakan kalau itu tadi orang nominal, kalau bisa keluar verbal. Ini konsepnya itu kayak sedikit kayak present nominal. Kalau kemarin menggunakan verb 1 maka itu menggunakan verb 2. Kemarin itu pakai kata baru do das, maka kalau di simbol saya pakainya untuk semua subjek. Jadi semua subjek kata-kata entah itu I, we, or she, he, maka dia pakai is. Terus bagaimana untuk membentuk pola positif negatif interrogatif ya? Maka untuk membentuk kalimat positif subjek plus verb 2. Nah, terus verb 2 itu mungkin bisa reguler, bisa irregular ya. Terus negatifnya subjek terus diikuti kata baru subjek diikuti turun ke verb 1. Nah, jadi nggak pakai verb 2 lagi. Nah, terus interrogatifnya diturunkan plus subjek plus verb 1. Jadi ketika ada dia harus verb 1. Nah, kemarin kan kita sempat bahas verb 1, verb 2, verb 3. Karena kan kalau dalam past tense penggunaan verb 2 turun lagi ke verb 1. Jadi otomatis perubahannya kalian harus tahu ya. Nah, misal I played football yesterday. Aku kemarin main sepak bola. Sekarang di sopra. Kan jalannya ini. Aku berjalannya ini. Saya ini orang lagi ya. Maka di sini pakainya ide. Kenapa boleh lagi konsep bilang ide kemarin saya belajar. Nah, terus aku nggak akan bola kemarin. Maka I terus kita butuh kata baru di I did not turun ke verb 1. Oh ternyata play dia take the verb. Terus kita ikutin I didn't atau I did not play football yesterday. Terus interrogatifnya tinggal did I play football yesterday? Apakah aku main bola kemarin? Terus misal yang kedua, I wrote a letter last week. Aku tulis surat minggu lalu. Minggu lalu itu surat, sekarang dia orang. Maka digantungnya I did not atau I didn't. Verb 1 dari ini, oh ternyata ini irregular kan. Nah maka I didn't write a letter last week. Interrogatifnya diturunkan did I write a letter last week? Apakah aku tulis surat kemarin? Maka kalau bisa kita ganti kamu tulis surat kemarin ya tinggal pakai ya did you write a letter last week? Terus jawabannya tinggal ikuti. Kalau pertanyaannya did, maka jawabannya pasti did. Yes, did not, did not. Ya, kalau misal pertanyaanmu pakai do atau does, maka jawabanmu mesti kamu nggak dia does. Kayak tadi kalau pertanyaan was atau were, maka jawabannya yang mesti yes, was atau were, no, was atau were not. Misalnya seperti itu. Jadi kalau pertanyaan kata gimana? Tergantung tenses. Terus katakanlah kita ke
Di sini sama di sini nggak sih kalau sebentar ya? Nah, misal ya, ya, why from vegetables and makanan misalnya, negatif past tense. My mom. Tadi itu pada baru yaitu did, maka did dan atau didnya ya sama didn't terus turun verb satu ya, vegetables and tomato. Terus ini berarti tinggal ngikutin my mom ya, vegetables and tomato. Misal my friends went to Jogja last week. My friends didn't go last week. Maka tinggal ngikutin. Tadi misal paling kita perlu terus. Misal, my sister ran last night. Nah, di sini kan seperti kita singgung bahwa ada verb yang dia verb 1, 2, 3 sama. Jadi dia nggak mengalami perubahan, cuma cara bacanya itu sedikit. My sister tinggal ngikutin terus verb 1 dari itu sama ya, cuma bacanya itu verb 2 atau 3 kayak biasa atau tidak tapi not bad, nah ini logikanya bisa gini, wah ini tuh kayak present ya. Nah di sini kalau kita lihat kalau ini present dia sama harusnya reach. Nah terus ini dengan past tense kenapa? Karena ada di, kalau ini present mesti pakainya does atau enggak itu not. Jadi kita lihat dari kata ini masih dari terus bisa kalau film baru misalnya sinema itu yang kayak bioskop misalnya ini tinggal terus satu dari ini biasa ya, watch the movie in the cinema. Terus maka tinggal dibalikin biasa tinggal di you and I ya, watch a movie in the cinema. Nah tinggal seperti ini aja ya. Jadi kalau misalnya kita arah buat itu jangan I and gitu ya, tapi and I gitu loh. Jadi and I, misalnya you and I, my friends and I gitu ya, my friend and I, jangan I and my friends, I and you. Atau misal teman-teman itu ada satu yang my friends and I, my family and
ya, bukan I and my friends. Ketukan kalau ngomong ya, karena bahasa Indonesia dia namanya dia kayak connected speech ya. Jadi terkadang kan dalam bahasa Indonesia ada kalau dia kata ada dua kata, kalau kata pertama yang bintang konsonan, kata kedua vokal itu kayak dibentuk. Jadi bacanya sekarang NI tapi E tidak. Ya, misal look at bukan look at tapi look at. Biasanya seperti itu ya. Turn on. Jadi kayak digabung belum bacanya. Biasanya seperti itu, kalau kayak connected speech ya. Jadi kayak kata akhir konsonan ataupun di pada vokal biasanya ditutup. Bacanya kayak disambung. Kayak kata apa lagi ya? Misal ya. Nanti kita mulai bisa kata misal look at me, bukan look at yang dibaca kayak mata ya, look at me, biasanya look at, bukan look at. Jadi jarak kalau bahasa itu nggak dipatah-patah gitu, tapi nggak disambung. Terus kita coba soal supaya nanti kapan masuknya ke belakang. Oke, sekarang nah di sini dia ada multiple choice. Nah, multiple choice sekarang terus answer from the active change to the negative form. Dan nanti ada pola A, pola positif kalian berubah ke negatif. Ya. Tapi hari ini verb itu akan menemukan tenses. Verb 2 ya. Verb 1 apa? Itu akan menemukan tenses ya. A. Kalau misal ini saya ganti S. Kalau saya ganti C. Saya ganti S. Kok salah-salah? Ini ya. Kalau ini jawabannya C. Oh itu ada misal ya, misal kita does not explain ya, nanti jadinya ini kan. Nah, jadi itu hati-hati karena kadang-kadang ya formnya ini dia kedua atau dia satu SES itu nanti akan menunjukkan apa ya, pola kalimat dia berbeda ya. Jadi nanti saya present dulu saya kali baru nanti pas tense gitu ya. Nah, pas kalau mengaca oke, tapi kayaknya tidak kalau mengaca pas kalian harus menggunakan pola. Oke, terus kita coba ini, silakan coba. Kegiatan, nah tadi kasusnya sama kayak yang read ya, tapi verb 2. Ketemu? Apa itu dasar ketemu? A
Misal, the student borrowed many books from the library. Murid-murid pinjam banyak buku dari perpus misal kemarin. T aktif negatif. Masih ingat? The student tulisannya. Nah, tadi ada bajunya apa? Did, maka did not atau tidak. Didn't satu borrow ya nggak pakai D, borrow tinggal ikutin ya. Many books from the library. Terus interogasinya tinggal ikutin di the students ya, borrow from the library. Terus di sini pasifnya, oh ini ya sampai lupa. Nah, maka pasifnya banyak dulu dipinjam murid-murid dari perpus. Nah, maka di sini kalau kita lihat, pakai tinggal many books. Nah, kira-kira pakai bisa many books. Oke ya, bersedia karena benar-benar ketiganya sama. By the ya from the library. Terus negatifnya berarti tinggal ikutin aja, tinggal tambah. Oke, tinggal seperti itu. Kita coba satu lagi multiple choice sama nanti jelas atau paragraf. Misal, my teacher taught English last Friday. Guruku ngajar bahasa Inggris Jumat lalu. Nah, maka tinggal my teacher ya, otomatis di not atau teacher teach ya, English last Friday. Nah, terus maka tinggal di my teacher teach terus di sini bahasanya di sini aja maka tinggal English atau English sama. Nah, mata kuliah mata pelajaran di belajar bertunggal bus ketiganya sama kan, baik atau in ya, kelas Friday. Karena kan teacher kan satu yang bisa perempuan bisa baik atau baik ini. Terus English nah, maka kalau jawabannya dia suruh question juga itu bisa kita dia she did, no she didn't ya. Terus kalau dikasih maka ya she was, no she was not. Nah, jadi jawabannya itu bisa kita tergantung pertanyaan pakai did atau was were ya. Nanti jawabannya akan suatu ikuti pertanyaan tersebut. Terus kita closing. Oh ini ya. Nah, kalau tadi mencari look for the negative form, sekarang from active change to pasif ya. Jadi aktif positif ganti ke aktif pasif ya. Jadi sama-sama positif ya. Oke, nomor 1. Hampir saja. Oh ini yang ini benar. Hampir saja. Nah ini ya.
Risma. Jadi namanya jadi hati-hati ya. Pak, nanti Kak dulu aku langsung ngobrol aja. Biar fokus ke aku dan itu baru pas gitu ya. Terus ini, kalau nggak salah dari soal dua. The world's were ya, 3. C, D, 4. D, 4, 5. C, 6. B, D, 8. 9. C, ini supir amat nih ya. C, D, 10. Coba dijawab dan nanti dijawab ya. C, D, 12. A, B, 13. A, B, 14. Oh, tidak ada, berarti fokus ya. B, 15. B, itu kayak biji-bijian, 16. C, 17. C, 18. C, 19. A, B, 20. 20. B. Sekarang kita coba ke paragraf. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kemarin present tadi itu kan salah satu contohnya adalah daily activities ya. Kemarin kita sempat apa ya? Kita sempat membuat paragraf ya, satu paragraf tentang aktivitas sehari-hari di mana itu di dalamnya ada verbal dan nominal sentence present ya. Nah sekarang, simple past yang salah satunya adalah cerita tentang liburan. Nah, di sini berarti semua harus terlampau, baik verbal atau nominal ya. Jadi kasusnya kan kayak misal gini, kalian cerita tentang ini dicuci berarti kan kejadian pada saat itu kan, bukan kejadian sekarang. Mungkin sekarang kita udah capek, cuma kejadian yang kemarin udah berlalu. Pasti semua akan terlampau. Entah itu dua, entah itu nominal menggunakan sumbernya ya. Kita coba ya. Nah, misal seperti ini ya. Saya pergi ke Jogja minggu lalu. Ada kata pergi, ada kata pergi. Maka I pergi ke Jogja. Pergi kedua. I went, dia lihat ini. I went to Jogja last Sunday atau last week boleh. Terus saya pergi bersama teman-temanku jam 5. Terus saya bilang I went with my
Pantainya sangat ramai. Di sini tidak ada kata kerja, ya, maka kita pakai nominal. Pantainya sangat ramai, maka bisa diberi contoh it was crowded. Nah, jadi bisa kalian langsung pakai telephone itu kayak crowded atau the beach was crowded, nggak apa-apa, cuma kayak ulang ya. Saya berenang, berenang kedua, swam. Tapi airnya asin kan, the water sea was salty, ya. Lalu kami pergi ke perkebunan sampai di atau went to zoo. Kami melihat kedua, we saw many monkeys. Mereka sangat lucu, monkeys. Bisa pakai they kan? They atau so cute. Ya, they maksudnya reverse monkeys, ya. Bisa monkeys, they were funny. Atau bisa monkeys, the monkeys were funny. Kita tidak ulang, ya. Jadi langsung makan sendiri. Dia kan bisa hewan, bisa kuda, bisa apa ya, orang ya. Ya, selesai.
Lanjut.